Kisah ini dimulai dari masa depan. Seorang gadis SMA yang bukan siswa teladan sedang bermalas-malasan di kelas. Namanya adalah Jang Danbi. Karena ketahuan oleh sang guru, Danbi pun disuruh untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Konyolnya, Danbi yang kelihatan malas-malasan itu ternyata belum hafal perkalian sederhana. Ia pun dicitak oleh Pak Guru Matematika tersebut. Sambil diingatkan jika 2 hari lagi, Danbi akan menghadapi ujian untuk masuk universitas. Hal itu dikarenakan Danbi memang tidak suka pelajaran matematika. Semua hal tentang menghitung adalah sesuatu yang paling ia benci, kecuali menghitung tetesan air hujan dari atap kelas yang bocor untuk menunggu waktu pelajaran selesai. Saat di rumah, Danbi lebih mengutamakan rebahan sambil ngemil, main HP, dan mendengarkan musik di TV daripada belajar. Akibatnya, Danbi pun dimarahi ibunya. Hal itu membuat Danbi merasa sangat kesal, terlebih saat ibunya mengganti channel TV kesukaannya. Untuk menghilangkan penat dan stresnya, Danbi lantas pergi ke karaoke dengan sahabatnya yang bernama Sou. Mereka kemudian saling mengeluh tentang nasib hidup masing-masing. Di satu sisi, Sou tidak suka dipaksa oleh orang tuanya dalam memilih fakultas. Sedangkan Danbi tidak suka dengan sistem pendidikan di Korea yang menurutnya sangat membatasi masa depan seseorang. Sebab, untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, setiap orang harus bergelar sarjana. Dan untuk masuk ke sebuah universitas, mereka harus lulus ujian dulu. Keesokan harinya, ujian pun akhirnya dilaksanakan. Pagi itu, Danbi berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa. Ibunya memberikan bekal sambil mengomel, tapi tetap saja menyemangati Danbi agar lulus ujian. Saat di bis, Danbi menyempatkan waktunya untuk belajar. Sialnya, bis yang ia naiki tiba-tiba berhenti mendadak dan membuat buku-bukunya terjatuh. Karena sedang terburu-buru, Danbi pun turun dari bus dan melupakan payungnya yang ketinggalan di dalam bis. Setelah basah kuyup, Danbi merasa malu untuk menghadiri ujian. Ia terduduk di kursi sambil menyembunyikan tangisannya dalam rintik hujan. Dalam keadaan itu, ia sangat berharap untuk menghilang sejenak dari masa ini. Namun tak diduga, dari genangan air hujan, dia mendengar suara genderang sedang ditabuh. Danbi pun mendekat dengan penuh rasa penasaran. Rupanya, dalam genangan air itu, tercermin pemandangan sebuah zaman kerajaan pada abad ke-14. Ya, tepatnya pada masa dinasti Joseon, era Raja Yidu, atau yang terkenal dengan sebutan Raja Agung Sejong. Ketika itu, kerajaan sedang mengadakan ritual pemanggil hujan. Karena terdorong oleh rasa penasaran, Danbi mencoba menginjak genangan itu dengan kedua kakinya. Secara ajaib, tubuhnya tersedot ke dalam air, melintasi dimensi waktu. Kemudian muncul di sebuah gentong raksasa yang digunakan untuk ritual kerajaan. 조선이요? Sontak, semua orang yang menghadiri ritual itu merasa kebingungan. Bahkan raja mengira Danbi adalah jin. Awalnya, Danbi memberitahu bahwa dia hanya seorang gosam. Dalam istilah modern, gosam adalah murid SMA di tahun terakhir. Tapi dalam istilah kuno, gosam adalah julukan untuk calon kasim. 촬영하세요. Melihat Kasim Raja yang sangat mirip dengan guru matematikanya, Danbi pun memanggilnya dengan sebutan Pak Guru sambil menanyakan keberadaannya. Saat semua orang mengira kalau Danbi adalah calon Kasim yang ingin balas dendam karena tak terima dikebiri, dukun dalam ritual itu justru menganggapnya sebagai dewa hujan yang turun dari kayangan untuk menyelamatkan Joseon dari kekeringan. Secara spontan, Danbi meniru adegan pemanggil hujan dalam drama yang sering ditonton ibunya. Tepat ketika semua orang berlutut dan raja menundukkan kepala, Danbi melarikan diri dari kentong raksasa dan bersembunyi di lemari pakaian Qasim. Ia kemudian menggunakan salah satu pakaian itu untuk menyamar. Sayangnya, Danbi malah diajak para Qasim untuk memasuki oleh istana. Di sana, raja sangat marah karena merasa ditipu oleh Danbi. Ia tidak percaya tahayul tentang ritual pemanggilan hujan dan akan memperkirakan datangnya musim melalui perhitungan. Akan tetapi rencana itu ditentang pejabatnya, terutama ayah mertua raja sendiri. Ia beralasan bahwasanya kekeringan itu terjadi karena langit sangat marah karena raja belum memiliki keturunan. Sontak semua pejabat dan Qasim yang ada di sana berlutut untuk mendesak raja agar mau memadu kasih dengan sang ratu. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan oleh Danbi untuk keluar aula. Setelah rapat itu, raja memberikan tes kepada para cendekiawan untuk menyelesaikan soal Pitagoras. Hal itu dikarenakan raja sangat ingin membuktikan kepada semua pejabatnya
jika ramalan cuaca lebih masuk akal dan akurat jika menggunakan perhitungan ilmu aritmatika daripada ramalan tahayul. Akan tetapi, Raja belum menemukan seseorang yang bisa mengajarkannya. Kebetulan Danbi yang baru saja melarikan diri dari istana ditangkap oleh sahabat Raja dan dibawa lagi ke hadapan Raja. Tak ingin hidupnya berakhir di tangan Raja, Danbi mohon ampun dan mengatakan bahwa ia berasal dari masa depan. Tapi karena tahu jika Raja butuh guru aritmatika, secara spontan Danbi mengaku bahwa ia ahli matematika. Padahal perkalian sederhana saja, Danbi tidak hafal. Untungnya, Raja menguji kemampuan Danbi dengan persoalan Pythagoras, di mana ilmu Pythagoras ini sudah dipelajarinya sejak SMP. Alhasil Danbi pun bisa mengerjakan persoalan itu dalam hitungan detik dan membuat Raja sangat terheran-heran. Sampai-sampai Raja mengira kalau di masa depan anak-anak seusia Danbi rela jadi kasim demi mempelajari matematika. Usai pembuktian itu, Raja pun mengajaknya untuk bersepakat. Jika Danbi mau mengajarinya ilmu matematika, maka Raja tidak akan menghukumnya dan akan memperbolehkan Danbi pergi saat hujan tiba. Mau tidak mau, Danbi pun menyetujui kesepakatannya itu. Keesokan harinya, Danbi mulai mengajari Raja tentang angka-angka hingga penjumlahan. Kemudian beberapa hari setelahnya, Danbi menyuruh Raja untuk mempelajari perkalian. Karena Danbi pernah dicitak Pak Guru Matematika, ia pun meluapkan dendamnya kepada Raja. Jika Raja salah menghafal perkalian, maka Danbi akan menjitaknya. 36. Di tengah keseruan mereka itu, tiba-tiba Ratu datang menemui Raja. Melihat wajah Ratu yang sangat mirip dengan sahabatnya, Danbi pun langsung memanggil Sou. Namun Danbi segera meminta maaf karena lupa jika ia ada di zaman dinasti Joseon. Saat makan malam, Danbi dan Raja saling berdebat tentang makanan. Tanpa pikir panjang, Danbi mengkritik Raja yang makan hidangan mewah, sementara rakyat di luar sana kelaparan. Karena Raja membawa-bawa kasta tertentu, Danbi mengatakan jika selera makan Raja masih jauh di bawah selera rakyat kasta rendah. Untuk membuktikan perkataannya, Danbi kemudian menyeduh topoki yang telah ia bawa. Benar rupanya, Raja langsung mengakui kelezatan makanan instan tersebut. Akan tetapi karena tidak memperdulikan level kepedasannya, di pagi harinya Raja langsung mules-mules. Gara-gara itu, Danbi pun mengomeli Raja yang terlalu lemah sambil membahas tentang organ-organ tubuh. Mendengar hal itu, Raja justru menganggap Danbi tidak hanya ahli matematika, tetapi juga ahli kedokteran. Bahkan Raja langsung menyuruh Danbi untuk mengajari para tabib istana tentang anatomi tubuh manusia. Dalam waktu singkat, para tabib istana berhasil menerbitkan buku medis dan buku anatomi yang sesuai diajarkan oleh Danbi. Tak hanya itu, saat berjalan-jalan keluar istana, Danbi mengambil beberapa foto estetik dengan background sawah. Danbi juga mengajarkan ilmu dasar pertanian sampai Menteri Pertanian pun juga menerbitkan buku. Karena sumbangsi besar Danbi, Raja lantas menghadiahkan jeruk pada rakyatnya. Jeruk adalah makanan yang sangat berharga, tapi Danbi yang tidak mengetahui hal itu langsung melahapnya sekali makan. Danbi membuang kulitnya di meja Raja. Merasa tak menghargai pemberian Raja, Raja pun mengerjai Danbi dengan menyuruhnya untuk memungut bola. Kesal dengan perlakuan Raja, Danbi kemudian melempar ledekan hingga keduanya terlibat kejar-kejaran. Saat Raja berhasil menangkap Danbi, ia tersengaja menyentuh sesuatu di dada Danbi. Tapi, itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Sesuatu yang mungil tadi ternyata hanyalah buah jeruk yang Danbi selundupkan di kantong khusus. Kedekatan selama beberapa hari ini ternyata membuat Raja mulai menyadari adanya benih-benih cinta di hatinya. Saking malu dan takut, Raja tidak jadi keluar istana bersama Danbi. Padahal, Danbi sudah menunggunya di lapangan. Keesokan harinya, ayah mertua Raja menyuruh pelayan untuk membubuhkan jamu kecantikan pada hidangan makanan Raja. Tujuannya untuk memicu hasrat Raja agar memiliki keturunan dengan sang ratu. Namun saat hidangan itu sudah diantar ke kamar Raja, Danbi lah yang menyantapnya sambil mendengarkan Raja berbicara. Alhasil, saat hari sudah petang dan Ratu menghampiri Raja untuk menerima luapan hasrat Raja, Danbi tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dengan sempoyongan. Setelah Ratu pergi, Danbi semakin beracau dan terus menempel kepada Raja. Bahkan Danbi juga mengatakan jika ia menyukai Raja. Mendengar hal itu, Raja nyaris terpancing untuk melakukannya pada Danbi. Akan tetapi, Raja masih bisa mengontrol diri. Sebelum fajar tiba, efek jambu akhirnya telah usai. Danbi yang terbangun di pelukan Raja pun langsung salah tingkah. 데려다 준다고. Ketika itu, Raja mengantar Danbi pulang ke penginapannya.
Setibanya di penginapan, Danby dikejutkan dengan anak pemilik penginapan yang mengenakan kacamata rahasia Danby sebagai topinya. Untungnya, Raja tidak menoleh ke belakang. Saat pagi tiba, ayah mertua Raja tiba-tiba mengeluarkan perintah penangkapan Danby. Alasannya tak lain karena Danby mengacaukan keromantisan Raja dan Ratu semalam. Selain itu, ada mata-mata yang tahu jika Danby sempat bermalam di kamar Raja, kemudian diantar pulang oleh Raja sebelum matahari terbit. Akan tetapi Raja bisa mengimbangi tuduhan itu dengan alasan jika Danby telah banyak membantu perkembangan ilmu pengetahuan di Joseon. Alhasil, Danby pun dibebaskan secara bersyarat jika ia bisa memprediksi hujan melalui perhitungan aritmatika serta menemukan cara untuk menampung air hujan dalam waktu 2 minggu, maka mertua Raja tidak akan menghukum Danby. Akan tetapi, pejabat setia Raja sendiri merasa tidak yakin jika Danby bisa membuktikan 2 hal itu dalam waktu singkat. Apalagi, mertua Raja melarang Danby memasuki istana agar Danby tidak memiliki peralatan yang memadai untuk eksperimennya. Tak kehabisan akal, Danby meminta bantuan Ajik, yaitu sahabat Raja, untuk mencarikan barang-barang sederhana. Dengan beberapa barang itu, Danby berusaha menciptakan sistem irigasi 3 bendungan sesuai yang ia pelajari di sekolah. Yang mana eksperimen ini akan menjadi miniatur penting yang menginspirasi arsitektur penampungan hujan di masa Joseon. Tak hanya itu, Danby juga menghabiskan waktunya untuk mempelajari berbagai rumus matematikanya yang ada di bukunya. Disinilah Danby tampak semangat untuk belajar, terutama dalam bidang matematika yang sebenarnya sangat ia benci. Saking semangatnya, Danby bahkan sampai ketiduran dan mimisan. Sampai akhirnya semua soal-soal di buku itu dijawab oleh Danby dengan perhitungan yang tepat. Wah, 부럽다. Tanpa diduga, hujan tiba-tiba turun seketika itu dan tersadar bahwasanya kedatangan di Joseon adalah sebuah kesempatan waktu yang harus ia manfaatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga ia pun segera mengenakan seragam sekolahnya untuk bersiap-siap kembali ke masa depan. Ketika itu, Raja teringat jika Danby akan pergi saat hujan tiba. Raja pun berlari menuju penginapan. Setibanya di sana, Raja tidak melihat Danby sama sekali dan hanya menemukan sketsa dari eksperimen bendungan irigasi yang Danby tinggalkan. Akan tetapi ternyata Danby belum menerjunkan diri ke dalam genangan air tadi. Ia masih menyelesaikan rancangan bendungan sekaligus menguji aliran irigasi dengan cara menempatkan wadah itu di bawah tetesan air hujan dari atap yang bocor. Di sanalah Raja menemukan Danby. Sontak Danby menangis terseduh-seduh sembari menceritakan penyesalannya di masa depan. Ia sangat malas untuk belajar, tapi benci jika dianggap sebagai orang bodoh. Namun selama di zaman Joseon, ia akhirnya sadar bahwasanya supaya apapun seseorang dalam suatu hal, jika mau memanfaatkan waktu untuk belajar, maka ia akan menjadi seseorang yang sangat berguna. Paham dengan apa yang dirasakan Danby saat itu, Raja kemudian memeluknya erat-erat, seakan Raja sangat ingin mempertahankan Danby agar tidak pergi ke masa depan. Danby mendengar detak jantung Raja. Sadar jika Raja memiliki perasaan kepadanya, Danby pun membalas pelukan Raja. Dan ia ingin lebih lama berada di zaman itu. Akan tetapi, Danby harus tetap pergi dari Joseon. Tetapi pengawal mertua Raja memberitahu Danby bahwa ia tidak bisa pergi, sebab dari waktu yang diisyaratkan mertua Raja, Danby terlambat 1 hari untuk menyelesaikan syarat itu. Selain itu, pejabat Raja mengutus Ajik dan preman bayaran untuk menghabisi Danby. Hal itu dikarenakan ia menemukan beberapa aksara asing yang pernah Danby tulis, sehingga Danby dicurigai sebagai mata-mata. Padahal, aksara itu ditulis Danby hanyalah aksara Latin yang berbunyi love. Untungnya, Ajik tidak mematuhi perintah pejabat tersebut. Ia lebih memilih patuh kepada perintah Raja yang menyuruhnya untuk membawa Danby. Terjadilah pertempuran. Ajik menyuruh Danby untuk menunggangi kudanya agar bisa kabur lebih cepat, sedangkan ia bertarung dengan para preman bayaran untuk menghadang mereka. Konyolnya Danby yang sebelumnya tak pernah mengerti cara mengendalikan kuda, tiba-tiba teringat jika tarian Gangnam Style sangat mirip dengan posisinya memegang tali pelana kuda. Ia pun menggunakan jurus Oppa Gangnam Style dan secara otodidak sanggup mengendalikan kuda itu. Singkat waktu, Danby sampai di tepi pantai dan tak lama berselang, Raja berhasil menemukannya. Tapi Raja tidak termakan hasutan pejabatnya yang menganggap Danby sebagai mata-mata, sehingga Raja tidak mengayunkan pedangnya. Apa yang Raja cemaskan sepanjang perjalanan tadi akhirnya terbayar lega saat memeluk Danby. Malam harinya mereka beristirahat di sana sambil membicarakan banyak hal.
Namun yang paling terpenting adalah saat Raja menuliskan aksara Latin yang berbunyi love tadi pada telapak tangan Danby. Sebenarnya Raja ingin menanyakan arti aksara asing tersebut, tapi Danby langsung mengatakan jika ia juga mencintai Raja. 사랑한다라는 뜻이에요. Raja pun tidak membatalkan pertanyaannya. Bak peribahasa sekali mendayung dua pulau terlampaui. Dengan tidak kesengajaan dari pertanyaan kata love, Raja akhirnya paham jika arti aksara itu adalah ungkapan kata sekaligus tahu jika Danby juga memiliki perasaan yang sama kepadanya. Tapi Danby tetap menjelaskan jika sebenarnya aksara itu adalah abjad Latin yang digunakan secara global di masa depan. Tak disangka, Raja kemudian memberitahu jika sebenarnya ia sangat ingin menciptakan abjad Joseon sendiri. Mendengar hal itu, Danby lantas menguji kemiripan Raja dengan sosok Raja Sejong yang terdapat dalam uang lembaran 10.000 won. Saat itulah Danby akhirnya tahu jika Raja yang bersamanya adalah Raja Sejong. Ia juga meyakinkan jika Raja pasti akan berhasil menciptakan abjad Joseon. Karena Danby tahu betul, aksara Hangul yang ia gunakan di masa depan adalah ciptaan Raja Sejong sendiri. Pagi harinya Danby yang hendak mengambil minum dari air genangan, tiba-tiba menyadari sesuatu tentang keadaan lumut yang menghalangi aliran pada wadah penampung air. Ia pun memperbaiki konstruksi irigasi bendungan buatannya dengan membersihkan lumut yang terdapat dalam wadah. Karena keberhasilannya itu, Danby pun akhirnya diizinkan untuk kembali ke istana. Sesekali ia bermain perkalian dengan Raja. Danby juga mengajarkan pengetahuan dasar tentang ilmu astronomi. Raja juga memahami kata-kata yang diucapkan Danby, yang mana istilah yang Danby katakan untuk aksara ciptaannya. Tak hanya itu, suatu malam, Danby tersengaja mempergoki ratu yang sedang curi-curi waktu untuk makan malam di dapur. Tapi Danby tidak menganggap hal itu adalah sesuatu yang memalukan. Ia justru menyeduhkan mie untuk ratu, dan akhirnya saling bercerita. Keduanya pun menjadi sangat akrab seperti keakraban Danby dan Sou yang asli di masa depan. Gara-gara itu, ratu yang tahu jika Danby adalah seorang wanita dari masa depan sekaligus yang disukai oleh Raja akhirnya memberitahu Ibu Suri. 주상, 아이 말입니다. Keduanya pun menyuruh pelayan istana untuk mendandani Danby layaknya wanita istana. Namun tujuan mereka melakukan itu adalah untuk menjadikan Danby sebagai selir Raja. Sadar jika dirinya akan diantar ke kamar Raja untuk malam pertama, Danby langsung melarikan diri dari kawalan para dayang. Tempat persembunyiannya yang paling aman menurut Danby saat itu adalah ruang rahasia Raja. Alhasil, saat semua orang tidak bisa menemukan Danby, Raja justru menemukannya dengan sangat mudah. Konyolnya, saat Danby dibawa Raja ke kamarnya, ia langsung mengomel jika masih belum siap melakukan begituan. Ia juga meminta ampun kepada Raja sebab dirinya tidak berniat untuk menyamar sebagai Kasim. Selama ini Raja sudah tahu sejak awal Danby seorang wanita. Ia berpura-pura tidak tahu agar bisa belajar dari Danby tanpa dicurigai siapapun. Meski demikian, Raja yang mendapat dukungan dari Ibu Suri berpura-pura tidak tahu cara menolak perjodohan itu. Untungnya, Raja tidak sedang dipengaruhi ramuan kecandanan sehingga ia memilih untuk menunggu kesiapan Danby. Bahkan di malam harinya, Raja meletakkan penghalang agar Danby bisa tidur dengan tenang. Tapi cara itu tetap sia-sia. Sebab setelah mengungkapkan ketulusannya dan keinginannya untuk mempertahankan Danby agar tidak pulang ke masa depan, Raja malah menerobos ke sebelah dan tidur di lengan Danby. Keesokan harinya, Raja sudah menyiapkan tusuk rambut istimewa, sembari melatih dirinya untuk melamar Danby. Akan tetapi, karena Danby merasa belum siap untuk menikah, ia jadi merindukan kehidupannya di masa depan, terutama sosok ibunya. Di tengah rasa dilema antara kembali ke pelukan ibunya, atau melanjutkan kisah cintanya dengan Raja, secara tiba-tiba Danby dipertemukan dengan Ibu Suri, di mana wajah Ibu Suri tersebut ternyata sangat mirip dengan ibunya sendiri. Seketika, Danby menangis tersendu-sendu saking rindunya dengan ibu. Setelah memantapkan keputusannya untuk pulang ke masa depan, Danby sudah mengenakan baju seragam sekolahnya. Namun sebelum berpamitan, Raja mengajaknya ke ruang rahasia, menunjukkan kepada Danby jika ia telah menyelesaikan abjad Joseon ciptaannya sendiri. Seisi ruangan itu dipenuhi dengan kata-kata romantis dan kata-kata bijak. Danby terperangah melihat aksara Hangul pertama tercipta. Raja tiba-tiba memakaikan tusuk rambut yang telah ia siapkan dan memerintahkan Danby agar tetap tinggal di Joseon.
Raja juga menganugerahkan nama spesial untuk Danbi yang ia tulis dengan Hangul. Tapi Danbi tetap ingin pulang ke masa depan, sebab baginya pengalaman lintas waktu ini hanyalah sebuah mimpi. Sedangkan kenyataan yang harus ia jalani di kehidupannya di masa depan. Bahkan Danbi mengembalikan tusuk rambut itu kepada Raja. Raja merasa kecewa, kemudian meninggalkan Danbi sendirian. Saat hendak membuka gulungan nama pemberian Raja, Danbi tiba-tiba dipukul pingsan oleh preman bayaran. Bangunan itu kemudian dihanguskan oleh para preman bayaran tersebut. Mengetahui hal itu, Raja segera menerobos lewat jalur lain untuk mengeluarkan Danbi dari pengepungan api. Saat itulah Raja tersadar bahwasanya mempertahankan Danbi di sisinya sama halnya menempatkan Danbi dalam bahaya. Saat pagi tiba, Raja langsung menemukan pelaku atas tragedi itu, yang ternyata adalah pejabat setianya sendiri. Hal itu dikarenakan tangan pejabat tersebut memiliki bekas abu mesiu. Selain itu, keahlian Danbi dalam mengenali suara juga membuktikan jika pejabat itu ada dalam ruangan tersebut. Yang semakin menguatkan tuduhan itu adalah buku Danbi yang memiliki bekas pedang, karena saat menghabisi Danbi, pedang pejabat itu ternyata terhalangi oleh buku Danbi. Sebenarnya motif pejabat setia Raja ini hanyalah ingin melenyapkan aksara Hangul yang diciptakan oleh Raja. Sebab ia sangat khawatir jika aksara ini disebarluaskan maka semua rakyat Joseon bisa belajar dan sistem kasta akan bergeser. Mendengar alasan itu, Raja kemudian menasihati pejabat yang secara tidak langsung juga menjadi nasihat penting untuk Danbi. Intinya, Raja menciptakan aksara Hangul dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika ilmu pengetahuan diterima rakyat secara merata, maka Raja bisa meminimalisir pengangguran dan memperluas harapan rakyatnya yang bercita-cita untuk menjadi abdi negara. Selain itu, Raja juga menegaskan bahwasanya orang yang tidak berguna adalah orang-orang yang menghindari masalah karena terlalu takut dengan resiko yang belum terjadi. Sontak, semua pelaku yang membantu pejabat setia Raja tersebut memohon ampunan atas kekeliruan. Begitupun dengan Danbi, setelah menyadari kekeliruannya dan semakin bersemangat untuk pulang dan mengikuti ujian. Sebelum itu, Danbi memberikan selembar kertas catatan kepada Raja yang berisi impian-impiannya. Setiap aksara dalam catatan itu bisa menginspirasi Raja untuk mengingat abjad Hangul ciptaan yang telah hangus semalam. Karena Danbi sudah waktunya untuk pulang, Raja pun tidak akan menahan Danbi. Bahkan, Raja mengantar Danbi. Ketika itu, Danbi dan Raja menyempatkan diri untuk bersenang-senang di tepi pantai sambil hujan-hujanan. Akhirnya, Raja merelakan Danbi untuk terjun dalam genangan air laut. Danbi mendapati anak kecil yang melihatnya melintasi waktu masih tercengang di tempatnya. Sadar jika ia pulang di waktu yang sama, Danbi pun segera berlari ke sekolah dan mengikuti ujian universitas. Tak disangka, salah satu soal ujian dalam ujian itu menanyakan tentang seorang tokoh ilmuwan dan penemu yang hidup pada zaman Raja Sejong. Danbi pun sangat yakin memilih jawabannya, sebab dalam perjalanan lintas waktu yang telah ia lalui, Danbi berperan sebagai penemu tersebut. Namanya adalah nama yang diberikan oleh Raja kepadanya, yaitu Jang Yongsil. Jang Yongsil ini, jika dicerita aslinya merupakan insinyur atau tokoh di masa Raja Sejong. Beliau termasuk jenius yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan sains dan teknologi pro-modern Korea. Dengan begitu, Danbi sebenarnya tidak mengubah masa lalu, melainkan hanya memerankan sesuai takdir. 근데 세종대왕님은 Beberapa bulan kemudian, Danbi telah lulus sekolah dan tinggal menunggu hari masuk kuliah. Suatu ketika, Danbi naik bus seperti biasanya. Kebetulan, hujan tiba-tiba turun, dan Danbi tidak membawa payung ataupun jas hujan. Teringat peristiwa sebelumnya, Danbi pun mencoba memasukkan kakinya ke dalam genangan air. Tapi kali ini, tidak terjadi apa-apa. Saking rindunya dengan Raja Sejong, ada seseorang yang memayungi Danbi. Betapa terkejutnya Danbi saat melihat pria itu di depannya sangat mirip dengan Raja Sejong. Apalagi, pria itu mengaku jika pernah bertemu Danbi di waktu dulu. Sebenarnya, maksud pria itu adalah dulu saat Danbi tak sengaja meninggalkan payungnya di bus. Pemuda inilah yang membantu Danbi menyimpan payungnya. Jika di masa lalu Raja Sejong mengantar kepergian Danbi, kali ini reinkarnasi Raja Sejong itu seakan diantar oleh cipratan genangan air hujan. Ini lantas menjadi awal kedekatan mereka di zaman modern, sekaligus menjadi penutup drama ini.
Jika kita menerima takdir dengan ikhlas dan kita berusaha sebaik mungkin ketika kita menghadapi kesulitan atau hal-hal yang di luar kendali kita, berserah diri mengajarkan kita untuk percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Terkadang apa yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita, meski kita belum bisa memahaminya. Berani mencoba itu seperti membuka pintu melawan ketakutan. Jadi, langkah pertama adalah memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses pembelajaran. Meski setiap kali mencoba hasilnya tidak sesuai harapan, setidaknya kita tetap mendapatkan pengalaman dan pelajaran berharga yang tidak bisa diperoleh dengan hanya berdiam diri. Ingatlah, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita ke langkah yang lebih baik. Yang terpenting adalah tidak pernah menyerah, sebab usaha yang gigih akan selalu membuahkan hasil pada waktu yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.